1, 2, 3. Oke, sudah mulai merekam. Oke, kita mulai nak ya. Kita besarkan tampilannya. Kita stop bagi layarnya. Kita akan mulai dulu. Kita pembukaan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya. Ustaz doakan semoga hari ini antum semua anak yang saleh-salehah berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Al-Quran yang insya Allah mudah-mudahan bisa pembelajaran Quran kita atau bacaan Quran kita lebih baik ke depannya. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita buka pembelajaran kita dengan mengucapkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum nanti kita nyetor hafalan sesuai hafalan masing-masing, kita belajar tajwid dulu nak ya. Kita belajar tajwid dulu tentang hukum mad asli. Ustaz bagi layar ya. Ustaz bagi layar dulu, bentar. Ustaz, udah hadir Ustaz. Ya, sama-sama. Selamat datang Adil. Selamat datang juga Naila. Baik, kita belajar hari. Baik teman-teman, kita belajar hari ini tentang hukum mad ya. Nah, kita belajar tentang hukum mad. Nanti teman-teman ketika Ustaz menjelaskan, mohon suaranya dikecilkan ya nak ya. Boleh diaktifkan mikrofonnya, namun ketika Ustaz menjelaskan, nanti mohon suaranya dikecilkan atau dinonaktifkan suara antum. Baik, kita mulai ya. Ini saya jelaskan di sini. Pertama, kita akan belajar tentang hukum mad. Hari ini kita akan belajar tentang yang ini. Yang mad asli atau mad tabi'i. Ini saya jelaskan, Ustaz bacakan. Boleh semuanya lihat, nanti Ustaz besarkan dulu layarnya. Bentar, Ustaz besarkan dulu layarnya. Oh, bisa nggak ya? Bisa dibesarkan nggak ya? Tampilan layarnya. Oh, nggak bisa. Baik, teman-teman. Ini saya bacakan aja. Nanti kita jelaskan sama-sama. Pertama, tentang hukum mad. Mad itu, teman-teman semuanya, mad itu artinya panjang. Ada kata orang, madnya kurang panjang, berarti dipanjangkan lagi. Artinya secara bahasa, mad ini artinya panjang. Nah, sedangkan secara istilah, mad itu adalah membaca panjang huruf Al-Quran karena bertemu dengan huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Teman-teman, huruf mad itu ada 3. Hurufnya ada alif, waw, dan ya. Huruf mad ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, dan panjangnya tergantung mad itu sendiri. Kalau mad, kan mad itu nanti macamnya banyak nak ya. Ada mad asli, ada mad far'i. Mad far'i ini banyak pula cabangnya nanti ini. Ada 14 cabang. Tapi kita nggak bahas itu sekarang, karena mungkin panjang waktunya kalau untuk membahas semua mad. Kita akan membahas yang dasarnya saja. Kita akan membahas tentang mad tabi'i atau mad asli. Nah, ini kita akan bahas hari ini tentang mad tabi'i atau mad asli. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya mad itu terbagi 2. Ada mad dasar atau mad tabi'i atau mad asli. Dan ada mad far'i atau mad yang cabang. Ini yang mad aslinya, ini mad yang cabangnya. Nah, kita akan bahas tentang ini hari ini, tentang mad tabi'i atau mad asli. Sebelum saya tanya lagi, mad itu tadi apa nak? Arti mad apa nak? Panjang. Panjang ya, paham ya? Huruf mad ada berapa? 3. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Apa saja hurufnya? Alif, waw, dan ya. Oke, paham ya? Sampai situ udah 3 pembelajaran kita. Baik, sekarang kita akan membahas tentang mad asli atau mad tabi'i ya. Bagian yang pertama ini. Ini saya jelaskan. Mad asli atau mad tabi'i adalah mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad itu. Jadi mad tabi'i ini atau mad asli ini adalah suatu mad yang masih murni yang belum ada campur baurnya dengan huruf-huruf yang lain. Misalnya ketika baris di atas bertemu ya, setelahnya nggak ada hamzah misalnya kan, setelahnya itu nggak mati atau sebagainya. Memang asli mad itu seperti itu hurufnya gitu. Mad yang masih murni. Nah, ciri-ciri mad tabi'i ini ada 3 teman-teman. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya itu ada 3. Kapan dikatakan mad itu mad asli? Ketika dia memenuhi 3 ciri-ciri ini. Nanti ketika teman-teman paham 3 ciri ini, mudah-mudahan teman-teman bisa membaca Al-Quran tidak salah lagi, minimal mad aslinya nggak salah. Oke, kita bahas ciri yang pertama. Ini teman-teman.
Ingat aja nanti ciri-ciri ini. Insya Allah teman-teman paham untuk membaca Al-Quran sesuai dengan panjang pendek matnya gitu ya. Nah, yang pertama, ciri mat tabi'i itu adalah apabila huruf berharakat fathah atau berbaris di atas bertemu dengan alif setelahnya. Saya ulangi, apabila huruf berharakat fathah atau berbaris di atas bertemu setelahnya itu dengan alif. Contohnya ini. Kitabun ta, huruf yang berbaris di atas, setelahnya itu ada alif. Nah, ini ciri yang pertama. Apabila ada huruf yang berbaris di atas, kemudian ada alif setelahnya, maka dia panjang satu alif atau dua harokat. Ini ciri mat tabi'i dengan ciri yang pertama. Dia ada 3 ciri kan? Nah, ini mat tabi'i dengan ciri pertama, yaitu apabila huruf berharokat fathah atau berbaris di atas bertemu dengan huruf alif setelahnya. Ini ada huruf ta berbaris fathah dan di belakangnya itu ada alif. Maka dibacakan huruf ta-nya itu panjang satu alif atau dua harokat yang disebut juga dengan mat tabi'i atau mat asli. Bacaannya adalah kitabun. Coba baca semuanya. 1, 2, 3. Kitabun. Ya, kitabun. Kitabun. Nah, bisa ya. Paham? Yang untuk ciri pertama anaknya udah paham? Kalau belum boleh tanya anak. Biar nanti lebih mudah. Untuk ciri pertama semuanya sudah paham kah? Intinya, ini contohnya lain ya. Kita cari contoh yang lain. Ini kan contohnya untuk huruf ta. Ini contoh untuk huruf ma misalnya. Ma kan baris di atas. Setelahnya ada alif, berarti ma-nya ini mat tabi'i atau mat asli. Nah, sedangkan yang ini ko, la, ko, dia berbaris di atas juga, tetapi setelah huruf ko, la, ko ini tidak ada huruf alif. Makanya ko, la, ko ini bukan mat tabi'i. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk mat tabi'i yang pertama. Oke ya, kita baca untuk yang contoh yang ini dulu. Untuk contoh yang pertama. Coba kita baca yang kedua ini. Ma khalaqa. Coba baca. Panjangnya 2 harakat aja ya. Ma khalaqa. Oke. Contoh yang kedua. Coba kita contoh ketiga lagi. Ini kalau di bagian sini, nah Ustaz, ini kalau bagian contoh ini Ustaz sudah kasih baris di bawah mana yang ada mat tabi'inya. Ini ada baris hijau di bawahnya nih. Nah, itu yang ada mat tabi'inya. Nanti kita akan latihan di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini nggak ada contoh barisnya, tetapi antum harus menentukan bagian mana yang ada mat tabi'inya nanti. Kita berlatih ya. Coba kita pahami dulu maknanya, konsepnya. Ketika teman-teman sudah paham konsep ini, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempraktekkan dalam membaca Quran. Kita lanjut contoh ketiga untuk yang berbaris atas, ada alif setelahnya. Ingat aja tuh, ciri pertama, baris di atas, ada alif setelahnya. Contoh ketiga, gosikin. Bacanya? Bisa ya? Ya, ini panjang gonya. Yang contoh keempat untuk yang berbaris di atas, hasidin. Nah, ya, hanya panjang. Kalau antum baca seperti ini contohnya, ini salah nih. Kalau antum baca seperti ini, hasidin, berarti hanya kurang panjang. Berarti. Hasidin, kalau seperti itu salah. Yang benarnya hanya 2 harokat. Cara baca 2 harokat itu panjangnya kurang lebih seperti ini. Hasidin. Hasidin. Satu gelombang ke atas lah. Hasidin. Oke ya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Nanti jawab ya. Kalau belum paham nanti anaknya bertanya. Untuk ciri pertama, apakah anaknya sudah paham tentang ciri mat tabi'i yang pertama, Nak? Apabila berangkat fathah, setelahnya ada alif. Paham ya? Paham. Nih, ciri yang pertama antum udah paham. Nah, untuk ciri yang pertama kita udah paham, nanti kita praktek ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menentukan mana yang ada mat tabi'i, mana yang enggak. Oke, kita masuk ciri yang kedua. Ciri yang kedua ini adalah apabila ada huruf berharakat kasrah, huruf apapun itu dari alif sampai ya, alif, ba, ta, sampai ya, ada huruf yang berharakat kasrah berbaris di bawah,
dan bertemu dengan huruf ya sukun. Maksudnya setelah huruf berharakat kasrah itu ada huruf ya yang mati atau ya yang sukun. Sebagai contohnya ini misalnya. Ini ada huruf mim berbaris di bawah. Setelahnya itu ada ya sukun, ya yang mati. Nah, ketika ada huruf berbaris di bawah, apapun hurufnya itu, kemudian ada ya sukun setelahnya, maka ini disebut juga mat tabi'i dengan ciri yang kedua. Mat tabi'i dengan ciri kedua, apabila huruf berbaris di bawah, setelahnya ada ya sukun, maka dia bacanya panjang satu alif atau dua harokat, atau disebut juga mat tabi'i dengan ciri yang kedua. Oke, kita baca contoh ini ya. Nanti kalau nggak paham tanya, nah ya, jangan malu-malu bertanya. Kita contoh yang kedua, apabila baris di bawah ada ya sukun setelahnya dia bacanya panjang. Sami'un. Coba baca. Sami'un. Ya. Sami'un. Oke, yang ini yang ada baris hijaunya ini mat tabi'i ya. Kita contoh yang kedua. Abi Lahab. Abi Lahab. Bisa ya. Nih. Di sini ada 3 mat tabi'i nih. Tapi yang dikasih baris bawah adalah yang berharakat kasrah. Di sini ada fa berbaris di bawah, setelahnya ada ya sukun, kemudian huruf jim atau ruja baris di bawah, ada ya sukun. Nah, di sini hanya ini mat tabi'i ciri pertama. Baris di atas, setelahnya itu ada alif. Tabi'i pertama di sini. Kita baca ya ini ada 3 buah mat tabi'inya. Diha. Coba. D-nya pendek nak ya. D-nya pendek karena nggak ada ya. Diha. Oke. Oke, ya ini paham ya? Nah, coba kita perhatikan yang ketiga, yang keempat lagi. Dinukum. Oke. Yang mana yang ada mat tabi'i sini nak? Ada huruf apa yang ada mat tabi'i di sini? Dal, Ustaz. Huruf dal. Baris di bawah setelahnya ada ya sukun. Ya ini ya, yang D-nya ini ya. Yang D-nya ini mat tabi'i. Oke, ini sudah kita bahas tentang 2 tanda. Tanda pertama dan tanda kedua. Kita masuk tanda yang terakhir untuk mat tabi'i lagi. Kita bahas tentang mat yang terakhir ya. Maksudnya ciri yang ketiga ya. Nah, ciri mat tabi'i yang ketiga itu adalah huruf berharakat dhammah atau huruf yang berbaris di depan bertemu dengan huruf waw sukun. Ingat aja, dia ada baris atas, baris bawah, baris depan. Kalau baris atas setelahnya ada alif, baris di bawah setelahnya ada ya sukun. Kalau baris di depan atau dhammah setelahnya ada waw sukun. Ini 3 cirinya. Contohnya ini, baris di depan itu ada ku. Setelahnya itu ada waw sukun. Maka ku-nya ini dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Yaqulu. Ya, yaqulu. Coba baca sama-sama. Oke, coba ya ini. Qul a'udzu. U-nya panjang. Oke, coba ya ini. Yang panjang lu. Yadkhuluna. Oke, yang terakhir. Yang ini contoh untuk yang ini. Untuk ciri yang kedua ya. Dia gabung nampaknya. Yang ini contoh untuk ciri yang kedua. Huruf berharakat kasrah, ada ya sukun setelahnya. Waliyadini. Oke, saya tanya sekali lagi. Kalau nggak paham, tanya nak ya. Untuk ciri-ciri mat tabi'i ini, apabila berharakat fathah atau fathah, baris di atas ada alif. Apabila berharakat kasrah, setelahnya ada ya sukun. Apabila berharakat dhammah, setelahnya ada waw sukun. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Ustaz tanya, anak-anaknya sudah paham tentang ciri-ciri ini nak? Ustaz.
Sudah Ya. paham? Kalau udah paham, kita coba contoh ya. Masing-masing nanti dapat giliran. Ya, kita contoh ya. Coba kita baca contohnya lagi. Kita mulai nanti dengan, kalau di kamera Ustaz tuh yang videonya di bawah Ustaz sampai ke bawahnya. Kita bergiliran nanti ya. Yang pertama di bawah Ustaz tuh ada Kaisa. Nah, Kaisa coba bacakan ya. Dan tentukan mana. Di sini nggak ada baris bawahnya. Tapi antum harus ingat ciri mat tabi'i itu kan ada 3 tadi itu. Ingat aja ciri itu. Nanti Ustaz mau nanya di mana ada mat tabi'inya dan di mana cara membacanya. Coba ya. Coba Kaisa dulu. Kaisa, coba baca ini dulu. Nanti sebutkan mana yang ada mat tabi'inya. Coba baca yang ini. Nah. Toluta. To-nya panjang atau pendek? Pada harakat fathah, setelahnya ada alif. Berhakat fathah, setelahnya ada alif. Coba lagi. Panjang kan? Kalau panjang coba baca panjang itu satu gelombang lah. Toluta. Toluta. Oke, katanya sama Kaisa. So ini ciri mat tabi'i yang keberapa, Nak? Yang pertama, Yang Ustaz. pertama. Kalau lu ciri mat tabi'i yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga ya. Oke, paham. Ustaz tanya, yang tanya ini ada mat tabi'inya atau enggak? Enggak, Ustaz. Nah, berarti Kaisa paham ya? Oke, Kaisa mantap. Berikutnya di atas Kaisa ya, ada Aman nih. Coba Aman, Nak, bisa dengar suara Aman, Nak? Bisa dekat dengan kamera, dengan videonya biar dengan laptopnya atau dengan HP-nya biar terdengar suaranya. Ya, coba Aman baca yang ini, Nak. Bisa dengar suaranya, coba keraskan suara Aman yang ini. Coba baca, Nak. Yakuna. Oke, paham. Bacaannya benar, panjang pendeknya benar. Saya tanya sama Amar. Pada bagian manakah yang ada mat tabi'i di kata ya, ku, na? Pada huruf ya kah, pada huruf ku kah, atau pada huruf na? Ku. Ya, pada bagian ku ya, Nak ya. Ku ini ciri mat tabi'i yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya. Ciri yang Tiga. ketiga ya. Ya, oke. Mudah-mudahan Amar paham ya, Nak ya. Yakuna yang panjangnya ku dengan mat tabi'i ciri ketiga panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Berikutnya di bawah Amar ada Alia. Coba Alia baca ini, Nak. 1, 2, 3. Afala. Sekali lagi. Afala. Oke. Yang mana yang ada mat tabi'inya, Alia? La. Ya, la ya. Ini urus seperti ini disebut dengan lam alif, Nak ya. Lam alif, la yang pertama tuh la, setelahnya tuh ada alif tuh. Bentuknya seperti ini. Kalau huruf la dikasih alif di belakangnya bentuknya seperti ini. Kalau la dikasih alif belakangnya bentuknya seperti ini. Ya, ini ciri mat tabi'i yang keberapa, Alia? 1. Yang ke-1 ya. Oke, mantap, sudah benar. Berikutnya di bawah Alia, sudah tadi ya. Adil lagi. Adil coba baca ya ini. Di sini ada berapa nih? 1, ada 2 mat tabi'i. Coba Adil baca yang ini, Adil. Wa mana komu. Katanya, nanya panjang atau pendek? Pendek. Nah, pendek ya. Kalau panjang, kalau ada huruf berbaris di atas, ada ya, ada alif setelahnya, baru panjang. Kalau enggak, berarti pendek. Coba ulang lagi. Wa mana komu. Oke, mantap. Betul bacaannya. Saya tanya, mana yang ada mat tabi'inya, Adil? Yang ma sama mu. Oke, ma ini ciri mat tabi'i yang keberapa, Nak? Yang ke Berapa? 1. Yang ke-1. Yang mu, ciri mat tabi'i yang keberapa? Yang mu-nya? 3. Ketiga. Oke, mantap. Adil betul. 100. Berikutnya di bawah Adil ada Nadifa. Nadifa, aktifkan mikrofonnya, Nadifa. Aktifkan mikrofon Nadifa, Nak. Oke, coba Nadifa baca yang bagian ini, Nadifa.
Malikuna. Oke, bacanya benar, panjang pendeknya. Saya tanya, yang mana yang ada mat tabi'inya, Nadifa? Ma ini ada mat tabi'i nggak? Bagian ma ini ada mat tabi'i nggak? Nadifa, Apa? ma-nya ini ada mat tabi'i atau enggak? Enggak. Coba ingat lagi ciri-ciri Nadifa. Saya ulangi lagi Nadifa ya. Nih, mana tadi nih? Bentar ya. Nih, ciri-ciri mat tabi'i kan ada 3. Apabila huruf berharakat fathah, setelahnya ada alif. Itu ciri yang pertama. Apabila huruf berharakat kasroh, setelahnya itu ada ya sukun. Ciri kedua. Apabila huruf berharakat dhammah, setelahnya ada waw sukun. Itu ciri yang ketiga. Sekarang antum lihat di contoh ini. Ma, setelah ma-nya ini ada alif enggak? Ada. Ada. Kalau ada berarti dia termasuk mat tabi'i enggak, Nah? Kalau ada alif Ya. setelah baris di atas termasuk mat tabi'i enggak? Iya, ini mat tabi'i Nak ya. Ini mat tabi'i dengan ciri pertama. Karena ma-nya baris di atas, setelah ma-nya itu ada alif. Makanya ma-nya ini dibaca panjang 2 harokat. Ini ciri pertama Nak ya. Li-nya ini ada mat tabi'inya enggak? Di bagian li-nya ini. Ciri kedua, coba antum pahami ciri kedua. Setelah baris di bawah ada ya sukun. Apakah di li ini, setelah li ini ada ya sukun nggak di setelahnya? Kalau nggak ada ya sukun, berarti li-nya pendek. Nah, pendek ya. Berarti li-nya ini tidak mat tabi'i. Berikutnya ku. Dia berbaris dhammah atau baris di depan. Setelahnya ada waw sukun. Apakah di sini ada mat tabi'inya? Nadifa, di bagian ku-nya Nadifa? Ada. Ada ya. Ini ciri mat tabi'i yang keberapa Nadifa? Yang ketiga. Ya Nadifa ya. Ini ciri mat tabi'i yang ketiga. Apabila baris dhammah, setelahnya ada waw sukun. Nah, bagian na-nya ini tidak mat tabi'i karena setelah baris di atas tidak ada alif. Makanya dia bukan mat tabi'i. Oke, Nadifa ya. Nanti boleh diputar ulang video. Insyaallah video nanti saat masuk ke YouTube. Ustaz kirim linknya ke grup kita. Nanti bisa antum ulang-ulang lagi pembelajaran ini. Ini ya, Nak ya. Nadifa nanti mohon dipahami ciri-ciri ini. Insyaallah antum bisa memahami bacaan Quran berikutnya untuk mat tabi'i. Berikutnya di bawah Nadifa ada Zahra. Zahra coba baca yang ini Zahra. Ini. Wa uyun. Ya ini Nadifa. Nadifa. Zahra maksudnya. Ini yang kasrohnya Bun. Holidin tuh. Nampak keraskan suara Nadifa Zahra. Oke. Gak putus-putus suara Zahra. Ulang sekali lagi Zahra. Tahiruna. Oke, bacaannya benar. Saya tanya. Di bagian to ini apakah ada mat tabi'inya Zahra? Ada. Mat tabi'i ciri keberapa, Nak? Ciri ke-1. Oke, ciri pertama. Pada bagian hi, apakah ada mat tabi'i, Zahra? Tidak. Nah, tidak, karena baris di bawah nggak ada ya sukun setelahnya. Pada bagian ru, apakah ada mat tabi'i, Zahra? Ada. Ada. Berapa? Ciri keberapa, Zahra? Ciri Tiga. Nah, ciri ketiga. Bagian na ini ada mat tabi'inya? Enggak. Karena nggak ada alif setelahnya. Oke, betul 100 buat Zahra. Berikutnya, ini terlewat satu aga ya. Coba aga lagi. Aga yang ini. Coba baca aga yang ini, Ga. Ya, aga. Holidin. Oke, bacaannya benar. Saya tanya tajwidnya, Nak. Pada bagian ko, apakah ada mat tabi'inya, Aga? Ada ciri ke-1. Oke, mantap. Pada bagian li, apakah ada mat tabi'inya, Aga?
Tidak. Karena tidak ada ya sukun setelahnya. Pada bagian D, apakah ada mat tabi'inya, Aga? Ada. Ingat aja ciri-cirinya. Ada. Ciri keberapa nih? Baris di bawah ada ya sukun setelahnya. Ada ya sukun setelahnya. Ciri kedua. Nah, ciri kedua. Pada bagian na, apakah ada mat tabi'inya? Enggak, Ustaz. Enggak. Oke, bisa paham ya? Mantap, mantap. Coba berikutnya setelah Aga. Mantap Aga, 100 nilai ya. Alia udah, Zara udah, Adi udah, Aga udah, Nadifa udah, Amal udah, Kaisa udah, Sabil lagi. Sabil, coba baca yang ini Sabil. Nah, yang ini. Ya tubuh. Oke, bacanya benar. Mau saya tanya, ianya ini ada mat tabi'inya enggak, Sabil? Tidak ada Ustaz. Oke, mantap. Tu-nya ada mat tabi'inya enggak? Ada. Ciri keberapa, Sabil? Ciri ketiga. Oke, mantap. Bu-nya ada mat tabi'inya atau enggak? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Nah, karena enggak ada waw sukun setelahnya. 100 Mbak Sabil. Berikutnya di bawah Sabil ada Naila. Boleh tekan suaranya Naila? Oke, Naila lagi ya. Naila. Oh, ya. Ini Naila. Coba Naila baca yang ini. 1, 2, 3. Wa ayuna. Oke. Nah, saya tanya, bacanya benar? Wa-nya ini ada mat tabi'inya atau enggak, Naila? Enggak, Ustaz. Karena tidak ada alif setelah baris fathah. A-nya ini ada mat tabi'inya enggak? Enggak, Ustaz. Karena apa? Enggak ada alif Setelah baris setelah fathah. Setelah baris fathah, nah ya, ingat aja baris di atas atau baris fathah. Berikutnya yu, apakah di sini ada mat tabi'inya, Naila? Ada, Ustaz. Nah, ciri-ciri keberapa, Nak? Yang ketiga, Ustaz. Nah, karena baris dhammah setelahnya ada apa? Waw sukun, Ustaz. Oke, waw sukun. Terakhir, urunannya apakah ada mat tabi'inya? Enggak, Ustaz. Karena tidak ada alif Alif setelahnya. setelahnya. Oke, mantap. 100 juga buat Naila. Sabil, Naila udah. Berikutnya Nisa. Nisa, contoh yang ini Nisa. Ini surat At-Tariq ini. Ini surat At-Tariq. Coba baca nih. Wa akidu. Oke, bacanya benar. Panjang pendeknya udah benar. Coba saya tanya tajwidnya. Wa-nya ini apakah ada mat tabi'inya? Nah, Nisa? Tidak. Tidak, karena setelah baris fathah tidak ada alif. Ingat aja, kalau baris di atas, kalau nggak ada alif berarti dia bukan mat tabi'i. Berikutnya A. Apakah A ini ada mat tabi'inya, Nisa? Tidak. Kenapa, Nak? Kenapa tidak ada mat tabi'inya? Karena setelah baris fathah tidak ada alif. Tidak ada alif. Oke. Berikutnya ki. Ki-nya ini apakah ada mat tabi'inya, Nisa? Ada, Nisa? Ya. Ada. Ki-nya ada. Ki-nya ini ciri mat tabi'i yang keberapa, Nisa? Ciri keberapa, Nisa? Mat tabi'i ciri keberapa? Ki-nya, Nak? Ciri Kedua. ciri kedua. Apabila berbaris kasrah, setelahnya ada huruf. Ada huruf apa, Nak? Setelah baris kasrah ada huruf apa setelahnya? Ya. Ya sukun. Oh, kalau huruf ya aja enggak, dia kalau ya-nya baris di atas tentu bukan mat tabi'i jadinya. Ingat aja kalau baris di bawah setelahnya ada ya sukun berarti dia mat tabi'i. Berikutnya du-nya mana tadi? Bentar. Bilang. Nisa, du-nya apakah ada mat tabi'inya, Nisa? Tidak. Tidak, karena setelah dhammah tidak ada Alif. setelah dhammah itu tidak ada waw sukun, Nak ya. Setelah dhammah tidak ada
waw sukun. Oke, kita sudah bagus Nisa, diperlancar lagi nanti. Untuk saya ulangi videonya, maksudnya dari atas urutannya. Agal sudah, Sabil sudah, Nadifa udah, Naila udah, Nisa sudah, Faisa sudah, Ammar sudah, Alia sudah, Zahra sudah, Adil sudah, Afika belum tadi nak ya? Afika boleh aktifkan videonya Afika, suaranya nak. Rika mana nih? Afika dia bisa dilihat dari itunya teman-teman. Ya Afika. Habis Afika nanti Kenzo lagi ya. Afika aktifkan suara Afika nak. Aktifkan suaranya. Lagi di mobil Afika. Oke, ya Afika. Ini Afika. Coba antum baca yang contoh yang ini sesuai dengan ciri mat tabi'inya ya, panjang pendeknya ya maksudnya. Coba Afika bacakan 1, 2, 3. Sahibuna. Oke, bacaan panjang pendeknya sudah benar. Saya tanya tajwidnya ya. Afika, pada bagian za, apakah di sana ada mat tabi'inya Afika? Ada nak? Apakah setelah huruf za itu ada mat tabi'inya nak? Pada huruf za-nya ini ada apakah ada mat tabi'inya? Ada Zahra ya? Salah. Afika ya. Karena setelah baris di atas ada alif setelahnya. Ini ciri yang pertama. Berikutnya, pada bagian hi, apakah di sana ada mat tabi'inya, Afika? Pada bagian hi, setelah baris kasrah, kalau ciri mat tabi'i kedua tuh setelah baris kasrah ada ya sukun setelahnya. Antum lihat sini. Apakah setelah baris di bawah ada ya sukun atau enggak? Kalau tidak, berarti dia bukan mat tabi'i. Tapi kalau setelah baris di bawah ada ya sukun setelahnya, berarti dia mat tabi'i. Saya tanya lagi ya Fika. Setelah pada bagian hi ini, apakah di sana ada mat tabi'inya, Fika nak? Tidak ada nak ya. Tidak ada Fika ya. Di sini bagian hi ini tidak ada mat tabi'inya. Pada bagian bu-nya, apakah ada mat tabi'inya, Fikana? Ustaz. Yap, Adil. Salah Adil ya? Ana izin Ustaz, soalnya kakak Ana pinjam laptop untuk sekolahnya. Ya nggak apa-apa Adil. Nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa. Ana kan udah kan Ustaz. Udah. Adil udah paham ya? Udah Ustaz. Ya, mudah-mudahan nanti saat upload ke YouTube bisa diputar ulang. Kalau ada materi yang ketinggalan, nanti Adil bisa nonton di YouTube nanti. Oke, boleh nggak apa-apa Adil. Berikutnya, Afika. Oke, Afika lagi OTW. Berikutnya setelah Afika, Kaisa sudah tadi Kaisa, nak? Kaisa, Udah Ustaz. Sudah. Kenzo lagi nih yang belum. Itu lagi Kenzo. Kenzo, aktifkan suara Kenzo. Aktifkan video, oke. Untuk Kenzo, contoh yang ini Kenzo. Coba antum lihat dan coba bacakan sesuai dengan panjang pendek atau matnya ya. 1, 2, 3. Lihayati. Coba perhatikan betul ulang sekali lagi. 1, 2, 3 panjang pendeknya. Lihayati. Saya tanya, hanya panjang atau pendek? Enggak. Pendek. Kalau pendek coba ulangi sekali lagi. Jangan dilamakan. Lihayati. Masih panjang. Kayak ini nak. Lihayati. Hanya pendek. Lihayati. Coba lagi. Lihayati. Oke. Kayak gitu nak ya. Untuk cirinya, coba saya tanya sama Kenzo. Mudah-mudahan paham ya. Pada bagian li-nya ini, apakah ada mat tabi'inya Kenzo? Pada bagian li-nya Kenzo? Harus saya ulangi dulu ya. Karena mungkin tadi Kenzo terlambat masuk. Kita ulangi cirinya Kenzo. Ini Kenzo, boleh diperhatikan Kenzo. Ciri mat tabi'i itu ada 3. Apabila huruf berharakat fathah atau baris di atas, setelahnya ada alif. Ini dia. Huruf apapun itu, alif, ba, ta, sa, sampai ya.
Apabila huruf berharakat fathah, ada alif setelahnya, berarti dia mad tabi'i, tapi ciri yang pertama. Ini untuk ciri yang pertama. Kemudian, apabila berbaris kasrah, baris di bawah, setelahnya ada huruf ya sukun. Ini contohnya. Mi, baris di bawah, setelahnya ada ya sukun. Ini ciri yang kedua. Ciri ketiga, apabila berharakat domah atau baris di depan, setelahnya itu ada waw sukun. Yang ini, u, baris domah, setelahnya ada waw sukun. Maka di sini juga ada mad tabi'i. Ini ciri pertama, ciri kedua, ciri ketiga. Atau boleh dipahami di sini. Oke, coba saya tanya lagi pada bagian contoh Kenzo tadi. Li, apakah setelah li ini ada ya sukun, Kenzo? Setelah li, apakah ada ya sukun? Tidak. Kalau tidak, berarti apakah dia termasuk mad tabi'i? Tidak. Tidak, oke. Berarti di sini pendek. Berikutnya, ha. Apakah setelah ha-nya ini ada alif, ada huruf alif, Kenzo? Setelah ha? Apakah ada huruf alif? Setelah ha, bukan setelah ya. Setelah ha. Apakah setelah huruf ha itu ada huruf alif? Tidak. Tidak. Kalau tidak, apakah dia termasuk mad tabi'i? Tidak. Nah, tidak ya, berarti dibaca pendek. Berikutnya, apakah setelah ya-nya ini ada huruf alif, nah? Ada. Ada. Apakah dia termasuk mad tabi'i? Termasuk. Nah, ciri yang keberapa, Kenzo? Baris fathah ada alif setelahnya. Ciri yang keberapa? 1, 2, atau 3? 1. Nah, ciri yang pertama ya. Ini yang terakhir. Apabila berbaris di bawah setelahnya ada ya sukun. Apakah ti ini termasuk mad tabi'i? Termasuk. Karena dia baris di bawah ada ya sukun setelahnya. Mad tabi'i Ya. ciri keberapa nih, Kenzo? 2. Oke, paham ya? Ini teman-teman semuanya. Mana tadi nih? Bentar. Ini ciri-cirinya, mudah-mudahan teman paham. Panjangnya mad tabi'i itu 1 alif atau 2 harokat, nah ya. Kalau 1 alif itu 2 harokat, kalau 2 alif berarti 4 harokat, kali 2 aja. Kalau 3 alif berarti 6 harokat. Oke, nah ya. Ini masalah panjang. Nah, saat lihat dulu videonya. Semuanya sudah dapat giliran, Kak? Sudah. Kalau sudah, kita coba mendengarkan hafalan antum. Coba nanti, atau kita baca bersama aja tentang Al-Quran. Kita pilih masing-masing 2 baris. Nanti kalau tolong perhatikan panjang pendeknya. Kita baca Quran aja ya. Tahsin langsung di Al-Quran masing-masing 2 baris nanti. Ustaz bagikan layar Al-Quran Ustaz dulu. Bentar ya. Bagikan layar Al-Quran. Layar Al-Quran ini kita pilih. Bentar. Nah. Oke, ini ada Al-Quran. Ya. Kita pilih suratnya itu acak aja. Kita pilih suratnya acak. Ini Ustaz. Anaknya nampak di layar, nampak ya? Mudah-mudahan Ustaz, ya. Nah, kita pilih Anamal. Kita perbesar. Masing-masing antum nanti membaca 2 baris saja. 2 baris, maksimal itu 3 baris. Oke, kita mulai dari 2 baris ini ya. Yang paling atas apa videonya ya? Yang paling atas Ustaz tuh Aga. Coba Aga baca ayat yang 14 saja. 14. Oke, Ustaz. Tapi kalau memang anak Ustaz yang tidak jelas di sini karena mungkin pakai HP terlalu kecil, boleh buka Al-Qur'annya. Surat An-Naml. Pakai Quran anak sendiri aja, Ustaz. Boleh. Buka Qur'annya surat An-Naml. Kita mulai dari ayat 14. Nanti bergiliran. Masing-masing 2 baris. Oke, kalau agak nampak di sini, nak? Nampak. Kalau nampak boleh baca langsung aja. Mulai Ta'awuz dan Basmalah, baca ayat 14. Sabar, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastaiqonat anfusuhum zulman wa uluwa fansur kaifa kana akibatul mufsidin. Oke, panjang pendek. Aga sudah mantap. Saya tanya, di mana yang ada mad tabi'i ini, Aga?
Di sini Itu Ustaz, di huruf dal. huruf di du ya. Du. Nah, mana lagi? Terus di H. Di H-nya. Apakah di sini ada mat tabi'i? Ya. Iya. Tidak. Di sini sebenarnya kan mat tabi'i karena sudah bertemu dengan hamzah atau alif, dia berubah jadinya karena menjadi mat far'i yang disebut dengan mat jaiz Mat munfasil. jahil. Jaiz munfasil ya. Tapi itu Iya. bagian cabang nanti. Kita belajar tentang dasarnya. Kalau dasarnya, kalau nggak bertemu dengan alif di sini, berarti hanya itu mat tabi'i. Berikutnya, mana lagi yang ada mat tabi'inya? Apakah ini ada mat tabi'inya, Nak? Kah? Ada ya. Mana lagi? Di huruf ain. Huruf ainnya juga ada. Di-nya ada. Ada. Tapi kalau dia berhenti, ada huruf yang dimatikan setelahnya, dia menjadi mat arid sukun. Itu mat far'i nanti ya, bagian-bagian mat far'i. Bacaannya panjang jadi 6 harokat maksimalnya. Oke, mantap Aga, bacaan panjang pendek sudah benar. Berikutnya di bawah Aga ada Kenzo. Kenzo boleh buka surah An-Naml ayat 15 dah. Mana? Nah, coba Kenzo baca, Ustaz lihatkan di sini untuk teman-teman yang lain. Taus dulu nak. Ayat 15 nak. Ayat Kenzo ayat 15 mulai dari walaqad ataina. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Ustaz tanya dulu Kenzo. Da-nya panjang atau pendek Kenzo? Coba lihat ada alif enggak setelah harakat fathah? Ada. Nah, panjang ya. Coba ulang lagi. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Oke, kita ulangi lagi Kenzo ya. Perhatikan ya. Ini teman-teman untuk teman-teman semuanya juga. Apabila ada huruf berharakat fathah, tapi fathahnya lurus ke atas seperti ini, berarti panjangnya sama dengan panjang mat tabi'i ya. Panjangnya 2 harokat. Apabila huruf berharakat fathah, tapi tandanya itu dia lurus ke atas. Yang ini satu, yang ma ini satu, berarti dia mat tabi'i dengan bentuk yang berbeda gitu, dengan lurus, tandanya lurus ke atas, tapi tidak ada alif setelahnya. Karena bentuk penulisannya yang berbeda. Baik, ulang lagi Kenzo, yang panjang di sini ada a, kemudian ada na, kemudian ada da, kemudian ada ma, kemudian ini mat iwat nanti nih. Kita yang ini aja. Coba ulang lagi Kenzo, 1, 2, 3. Walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma. Coba mulai dari sini. Mulai di sini mulai di sini kan sudah. Dauda. Mulai di sini u-nya panjang ya. Dauda wa Sulaimana ilma. Oke. Da sama wu sudah benar, cuma da yang keduanya dipendekkan lagi nah ya. Dauda wa Sulaimana ilma. Da yang kedua pendek. Dauda wa Sulaimana ilma. Coba ulangi Kenzo. Dauda wa Sulaimana ilma. Oke, baris kedua lagi Kenzo. Wa qala alhamdulillahilladzi faddala ala kashirim min ibadil mu'minin. Oke, di sini Kenzo ada yang keliru tadi. Coba lihat di sini Kenzo. Pada kata faddolana yang panjang na ya. Faddolana ala katsirim dan seterusnya. Coba ulang dari faddolana. Faddolana ala kashirim min ibadil mu'minin. Oke, saya tanya dulu Kenzo. Pada bagian kasirin, K-nya panjang atau pendek Kenzo? Pada bagian kasirin, K-nya panjang atau pendek?
Pendek. Pendek ya. Jadi bacaannya ala katsirim min ibadihil mu'minin. Coba lagi Kenzo. Dari ala katsirim. Dari ala katsirim. Ya Kenzo. Oke, Kenzo ke mungkin BK dulu. Oke, teman-teman, berikutnya yang seterusnya di Aga udah tadi ya. Kenzo udah. Udah. Coba di atas Kenzo ada Nadifa. Nadifa ayat ke-16 Nadifa. Kalau buka Quran boleh atau lihat di sini juga boleh. Coba baca Taus dan Basmalah. Aktifkan suara dulu, Nak. Aktifkan suara Nadifa dulu. Aktifkan suaranya. Udah, oke. Coba Nadifa ayat 16 Nadifa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warisas Sulaimanu Dauda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mansiqat tayyi Uruta, Nak. Di sini uruta. mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in. Syai. Kalau berhenti syai aja. Syai. Kalau berhenti ya. Min kulli syai. Coba. Min kulli syai'in. Lanjut. Inna hadza lahuwal fadlul Mubin. mubin. Oke, panjang pendeknya udah benar. Oke, mantap Nadifa. Berikutnya setelah Nadifa. Aga udah tadi Aga? Udah. Nah, Kenzo udah. Masa Nadifa Ustaz udah. nggak ingat? Berikutnya Kaisa. Kaisa ayat yang ke-17 aja Kaisa. Coba baca Taus dan Basmalah. Aktifkan suara dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahusyira Punya panjang. wahusyiral Zero. wahusyirali. Bentar itu. Apa nama? Kaisa. Kalau ada huruf ro baris di atas jangan dibaca ra, Nak ya. Karena kalau ro baris di atas dia tebal. Dia seakan-akan seperti huruf o. Wahusyiro bukan wahusyira. Kalau sira dia tipis. Wahusyiro gitu. Coba 1 2 3. Wahusyirol Nah, lanjut. li Sulaiman junu. Stop dulu. Saya tanya, su-nya panjang pendek? Su-nya panjang pendek. Ciri ketiga, apakah ada waw sukun setelahnya? Nah, berarti pendek ya. Coba ulang lagi. Su-nya pendek. Li Sulaiman junu duhu minal jinni wal insi wat tairi fahum yuzaun. Oke. Panjang pendeknya udah benar. Cuma diperlancar lagi bacanya, sering-sering baca Quran biar lebih lancar, Nak ya. Ya Ustaz. Oke. Untuk teman-teman yang lain, jika ada kegiatan Zoom meeting dengan yang lainnya, bagi yang sudah selesai boleh keluar dari room, Nak. Boleh ucap hamdalah. Kalau ada kegiatan yang lainnya, boleh ucap hamdalah. Bagi teman-teman yang belum, jika memang ada kegiatan lain juga boleh ikuti kegiatan berikutnya. Oke ya. Bagi yang mau melanjutkan, boleh tunggu gilirannya. Oke. Nadifa udah tadi ya. Mantap itu Kaisa. Ustaz. Ya, Aga.
Ana izin keluar ya, soalnya Ana Ya. mau itu ngerjain tugas. Boleh, enggak apa-apa, Nak. Kalau memang ada kegiatan lain boleh. Bagi teman yang Ustaz. belum, saya sarankan ikut dulu. Kecuali memang antum ada kegiatan, silakan boleh lanjutkan kegiatan berikutnya. Berikutnya ada Alia. Boleh teman-teman yang ada kegiatan boleh. Ustaz. Ya, Waalaikumsalam, Aga. Berikutnya Alia, ayat yang ke-18 Alia. Ayat yang ke-18 Alia. Hatta Taus dulu Alia. Taus dulu. A'udzu billahi keluar ya, Ustaz. minasyaitonir Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat nam latu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinahum Nakum. Kum. Masakinakum. Oke, lanjut. la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Oke, untuk Alia, mat tabi'inya sudah benar, mantap, lanjutkan. Mantap 100 Alia. Berikutnya di bawah Alia itu Zara udah tadi Zara? Belum. Coba. Iya, Nak. Boleh nggak keluar dulu mau kerjakan tugas PJOK? Boleh, Nak. Boleh. Bagi yang sudah boleh izin keluar, ucap hamdalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya Zahra. Ayat yang ke-19 Zahra. Zahra dapat 3 baris nih. Karena ayatnya 3 baris. Oke, Zahra. Ayat yang 19, Nak. Mulai dari fatabas sama. Taus dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama Ustaz tanya, ma-nya panjang pendek? Ingat-ingat ciri-cirinya. Ma-nya panjang atau pendek, Nak? Apabila baris di atas, apakah setelahnya ada alif? pendek. Pendek ya. Jangan dilamakan. Kalau pendek jangan dilamakan. Fatabassama do dan seterusnya. 1, 2, 3. Fatabassama dahikan min qawliha wa qala rabbi auzi. Bentar, saya tanya. La-nya panjang pendek, Nak? La-nya panjang pendek. Ulangi dari waqala. Wa qala bika auzi'ni an ashkurani matakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihah. Lanjut. Taradahu wa ad. Hu-nya panjang pendek, Nak? Pendek. Pendek. Jangan dilamakan ya. Taradahu wa adkhilni. Sana sini. Taradahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Oke, sudah mantap. Sudah paham ya panjang pendeknya tadi ya. Mantap nggak Zahra? Berikutnya Sabil udah atau belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Bentar. Oke, Sabil lagi. Sabil ayat yang ke-20 Sabil. Coba, Taus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral huda am kana minal
Amkana minal ghaibin. Oke. Bacanya udah benar, cuma di sini itu apa namanya? Syabir, bagian da-nya ini di sini kan ada hukum wakaf yang disebut dengan shad lam ya atau al-waslu ula yang artinya lanjut lebih utama. Kalau berhenti bacanya bukan huda. Kalau huda dibaca berarti ada huruf da-nya itu berbaris dua di atas, setelahnya ada alif yang disebut dengan mad iwad. Kalau berhenti di sini da-nya dimatikan saja kecuali setelah da-nya itu ada alif. Alif bukan yang berbaris ya, alif yang bukan berbaris. Jadi kalau mau berhenti di sini la arol hud aja, matikan aja rudalnya tuh. Kecuali antum lanjut, berarti da-nya dibacakan. La arol huda amkana minal ghaibin. Ya nak ya. Yang ini kalau antum baca huda di sini seharusnya bentuknya seperti ini. Ilma, dia baris dua di atas, ada alif setelahnya baru dibaca satu. Kalau dia da biasa saja, tidak berbaris dua di atas dan tidak ada alif setelahnya, berarti dia huruf da-nya itu cukup dimatikan. Hud. Kalau berhenti, kalau lanjut berarti baca seperti biasa. Itu aja Sabil. Bacaan yang lainnya sudah mantap, panjang pendeknya sudah bagus. Mantap Sabil. Berikutnya Naila. Naila, aktifkan mikrofonnya nak. Naila ayat ke-20. Naila ayat yang ke-20. Mulai dari bukan ayat 20 Sabil tadi ya. Ayat 21 Naila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'u'azzibannahu azaban syadidan aula azjabahannahu. Ini jahannahuna. Ulangi. Aula azbahannahu aula ya'tiyanni bisultanim mubin. Oke, udah bagus. Panjang pendeknya sudah benar Naila, mantap. Dengungnya juga udah lumayan bagus. Berikutnya ada Kenzo. Ulang lagi Kenzo nak. Ayat terakhir nak. Dua baris terakhir nih. Ulang lagi ya. Ayat yang 22 penutup Kenzo. Ini 1,5 baris. Coba Kenzo perhatikan panjang pendek nanti lagi ya. Ingat ciri-cirinya Kenzo, saya ulangi lagi. Apabila baris di atas, setelahnya ada alif. Apabila baris di bawah, setelahnya ada... Kenapa? Oh, boleh. Oke, teman-teman yang lain juga. Ustaz berharap untuk pembelajaran kita hari ini tentang mad OBI, yang 3 ciri itu, apabila berbaris fathah, ada alif setelahnya. Apabila berbaris kasrah, ada ya sukun setelahnya. Apabila berbaris domah, ada waw sukun setelahnya. Mudah-mudahan teman-teman paham dan nanti ketika baca Quran seperti ini bisa dipraktekkan. Mana yang rasa-rasanya tidak ada ciri tersebut berarti bacaannya pendek. Itu aja intinya. Kalau nggak ada ciri-ciri yang 3 itu yang utama ya, yang aslinya. Kalau nggak ada ciri-ciri yang ketiga itu berarti bacaannya pendek. Kalau baca pendek ya lewat aja gitu, jalan datar aja. Cuma kalau dia panjang, dia bergelombang, satu gelombang baru jalan. Oke, Kenzo udah Kenzo. Mulai dari ayat 22 aja nak. 22 ayat baris terakhir. 2 baris. Faqala akhadtu bima lam tuhid bihi waji'tuka min sabam bizabaim iyakin. Di sini nak min sabaim Beza biyakin. Di sini nak ya, bukan za ya. Binabah bukan bizabah. Runa ya, kalau za itu dia nggak terhubung dengan huruf berikutnya. Kalau terhubung berarti runa. Ulang, binabaim binabai Binabaim
binabai yakin. Panjangkan. Yakin. Binabai yakin. Oke. Mantap, udah bagus. Panjang pendek udah bagus. Mudah-mudahan Kenzo paham dengan ciri yang tadi, nak ya. Oke, teman-teman. Kembali ke pembelajaran kita tadi. Sebagai penutupan. Ustaz ulangi itu rangkumannya ya. Untuk teman-teman semuanya. Ingat saja, untuk pelajaran kita tentang matobi hari ini, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mempraktekkan ketika baca Quran. Ingat 3 ciri matobi ini. Pertama, apabila huruf berharakat fathah, apapun hurufnya, alif, ba, ta, ja, sampai ya, setelahnya itu ada alif, maka dia termasuk mat tobi'i dengan ciri yang pertama. Dengan tanda yang pertama, ini contohnya. Nah, yang kedua, tanda kedua mat tobi'inya adalah apabila huruf berharakat kasroh, kemudian bertemu setelahnya itu huruf ya sukun, maka ini juga mat tobi'i dengan ciri kedua. Sami'un, mi-nya itu ada mat tobi'inya. Nah, yang ketiga, apabila huruf berharakat dhamma, kemudian setelahnya itu ada huruf waw sukun. Berarti ini mat tobi'i. Jika dia berharakat dhamma tapi nggak ada waw sukun kayak lu-nya ini, berarti dia bukan mat tobi'i. Oke teman-teman, untuk pembelajaran mat tobi'i kita hari ini dan juga praktek baca Quran tadi, teman-teman ada pertanyaan? Boleh sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini? Tidak ada Ustaz. Sudah paham ya? Nah, nanti saya berharap ketika teman-teman murojaah hafalan, kalau masih ada panjang pendek yang keliru mungkin yang sebelumnya masih salah, nanti silakan nanti diulang-ulang. Kan teman-teman udah paham nih tentang ciri mat tobi'i ini. Nanti coba dipraktekkan murojaah hafalannya kah atau ketika membaca Quran. Kalau masih ada yang keliru, oh ini salah Ana baca kemarin ya, Ana ulangi lagi gitu. Oke ya. Baik, teman-teman semuanya, jika nggak ada pertanyaan, kita untuk pertemuan hari ini mudah-mudahan antum bisa mengambil pelajarannya dan bisa dipraktekkan ketika baca Quran. Kita akhiri teman-teman kalau nggak ada pertanyaan dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil Ma'a kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.